Perkenalkan, nama saya Felani Fabiola Tiara Monika dari jurusan Keperawatan, Program Studi Sarjana Terapan Keperawatan Plus Profesi Nurse. Pada saat ini saya akan menjelaskan tentang sel yang terdapat pada manusia dan pada hewan juga tumbuhan. Berikut adalah sel manusia. Terdiri dari vakuoles, ribosom, mitokondria, smooth endoplasmic reticulum, lisosom, plasma membran, Golgi apparatus, sitoplasma, nukleus, rogue endoplasmic reticulum, centrioles, mikrofili. Sel adalah unit terkecil dari makhluk hidup karena makhluk hidup atau individu tersusun atas sistem organ tersusun atas organ tersusun atas jaringan, dan jaringan tersusun atas kumpulan-kumpulan sel. Sel juga merupakan unit struktural dan fungsional penyusun makhluk hidup. Artinya, semua makhluk hidup terdiri dari sel, karenanya sel disebut struktur kehidupan. Struktur penyusul sel hewan dan sel tumbuhan beserta fungsinya. 3 komponen penyusun sel. Pertama, membran plasma, kedua sitoplasma, dan ketiga organel-organel sel. Membran plasma. Membran plasma merupakan lapisan terluar yang menyelubungi seluruh badan sel, berfungsi sebagai tempat transportasi zat dan berfungsi untuk melindungi sel. Sitoplasma. Sitoplasma merupakan cairan kental seperti gel yang mengisi rongga di dalam sel, mengandung air sekitar 80%, berfungsi sebagai media suspensi bagi partikel-partikel kecil dan organel-organel sel. Berfungsi untuk menyalurkan dan melarutkan zat-zat makanan yang dibutuhkan organel-organel sel yang dibutuhkan untuk melakukan aktivitas. Mitokondria. Mitokondria merupakan organel sel yang berfungsi sebagai tempat berlangsungnya fungsi respirasi sel pada makhluk hidup. Mitokondria mempunyai 2 lapisan membran, yaitu lapisan membran luar dan lapisan membran dalam. Retikulum endoplasma atau RE dan ribosom. RE adalah organel yang ditemukan pada semua sel eukariotik. RE merupakan bagian dari sistem endomembran. RE terdiri dari RE kasar dan RE halus. Ribosom adalah tempat proses pembentukan protein terjadi di dalam sel. Ribosom juga diletakkan pada sisi sitoplasmik membran luar selubung nukleus yang bertemu dengan RE kasar. Nukleus atau inti sel adalah organel yang ditemukan pada sel eukariotik. Sel ini mengandung bagian besar materi genetik sel dengan bentuk molekul DNA linier panjang yang membentuk kromosom bersama dengan beragam jenis protein. Fungsi utama adalah untuk menjaga integritas gen-gen tersebut dan mengontrol aktivitas sel yang mengelola ekspresi gen. Nukleus juga berfungsi untuk mengorganisasikan gen saat terjadi pembelahan sel, memproduksi mRNA untuk mengkodekan protein sebagai tempat sintesis ribosom, tempat terjadinya replikasi dan transkrip dan DNA, serta mengatur kapan dan di mana ekspresi gen harus dimulai, dijalankan, dan diakhiri. Badan Golgi atau aparatus Golgi. Badan Golgi adalah organel yang dikaitkan dengan fungsi ekspresi sel, dan struktur ini dapat dilihat dengan menggunakan mikroskop cahaya biasa. Organel ini terdapat hampir di semua sel eukariotik dan banyak dijumpai pada organ tubuh yang melaksanakan fungsi ekspresi, misalnya jantung. Fungsi badan Golgi: 1. Membentuk kantung atau vesikula untuk sekresi.
2. Membentuk membran plasma. 3. Membentuk dinding sel tumbuhan. 4. Tempat untuk memodifikasi protein. Plastida. Plastida adalah suatu organel yang begitu dinamis serta mampu membelah, tumbuh diferensiasi sehingga menjadi berbagai macam bentuk, relatif besar serta berisi cairan yang kaya akan protein. Fungsi plastida: fotosintesis, perubahan warna, meningkatkan penyimpanan cadangan makanan, produksi asam amino dan protein, tempat terjadinya reaksi terang yang penting dalam proses pembentukan makanan. Vakuola. Vakuola merupakan ruang dalam sel yang berisi cairan, yaitu berupa rongga yang diselimuti membran. Terbagi menjadi dua jenis, yaitu vakuola kontraktil dan vakuola non-kontraktil. Vakuola kontraktil berfungsi sebagai osmoregulator, yaitu pengatur nilai osmotik sel atau ekskresi. Vakuola non-kontraktil berfungsi untuk mencerna makanan dan mengedarkan hasil makanan. Fungsi vakuola adalah tempat penyimpanan zat cadangan makanan, tempat menyimpan pigmen, tempat penyimpanan minyak atsirik, mengatur turgiditas sel, tempat penimbunan sisa metabolisme dan metabolik sekunder seperti getah karet, alkeolit, tanin, dan kalsium oksabit. Sentriol dalam sentrosom. Sentriol terdiri dari dua komponen mikrotuba. Di dalam setiap komponennya memiliki 9 mikrotuba. Sentriol mempunyai 3 bentuk seperti tabung atau silinder yang terbentuk dari sebuah tubilin, serta juga sebagian besar dari sentriol itu berada di dalam sel eukariotik. Sentriol mempunyai panjang 0,3 sampai 0,5 mikrometer, lebar 0,2 mikrometer, serta berdiameter 0,15 mikrometer. Fungsinya untuk membentuk sebuah benang spindle guna memisahkan sel kromosom. Sentrosom. Sentrosom adalah organel sel yang berfungsi aktif pada pembelahan sel dan hanya terdapat pada sel hewan. Fungsi sentrosom yaitu mempertahankan jumlah kromosom selama proses pembelahan secara mitosis. Baiklah, itulah penjelasan dari saya tentang sel. Kiranya dapat membantu, dan mohon maaf bila ada salah kata atau salah penyebutan. Terima kasih.